Ya, selamat pagi teman-teman diskusi. Ya, ya pagi ini kita mau diskusi tentang bisnis dan pekerja. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang itu bisa dibilang ada dua kubu ya. Ada kubu yang pengen jadi pebisnis, tapi ada juga orang yang pengen berkarir di pekerja atau ikut orang bisa berkarir. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik? Atau kalian sebenarnya pilih yang mana? Kalian lebih tipikal pebisnis atau tipikal pekerja? Nah, kita lihat setelah ini. Yuk kita bahas. Ya, selamat pagi teman-teman diskusi. Ya, ya pagi ini kita mau diskusi tentang bisnis dan pekerja. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang itu bisa dibilang ada dua kubu ya. Ada kubu yang pengen jadi pebisnis, tapi ada juga orang yang pengen berkarir di pekerja atau ikut orang bisa berkarir. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik? Atau kalian sebenarnya pilih yang mana? Kalian lebih tipikal pebisnis atau tipikal pekerja? Nah, kita lihat setelah ini. Yuk kita bahas. Ya, teman-teman, bisnis dan pekerja ini adalah dua hal yang ya dua cara untuk kita bisa mendapatkan income, bisa dibilang seperti itu. Mau dengan cara bisnis, mau dengan cara kita kerja ikut orang dengan gaji, dua-duanya kita bisa dapat income. Itu adalah dua pilihan hidup yang harus kita jalani. Kecuali kamu sudah punya warisan, anak orang kaya yang penghasilan sudah lebih, udah kalian gak usah pikir, aman. Tapi kalau kalian adalah tipe butuh uang, kalian masih butuh hidup, pasti kita harus memilih salah satu tuh, antara kita mau bisnis atau kita mau kerja. Nah, kita coba bedah dulu dari sisi bisnis nih. Nah, kalau dilihat dari keseharian ya, mungkin dari teman-teman kalian atau saya juga punya teman-teman, banyak di antara kita itu yang pengen bisnis. Kita ingin punya bisnis. Kenapa? Kenapa biasanya rata-rata kita pengen bisnis? Yang pertama itu biasanya kita pengen namanya kebebasan finansial. Suatu saat itu kita ingin namanya financial freedom. Nah, financial freedom itu bisa dicapai kalau kita dengan bisnis. Sedangkan kalau kerja itu kayaknya sulit gitu. Dihitung-hitung kayaknya butuh waktu yang sangat lama atau panjang atau dengan gaji yang sangat besar sekali. Dan lebih realistis ke bisnis. Atau biasanya orang yang milih bisnis itu karena waktu. Biasanya waktu itu yang lebih waktunya lebih bisa dikontrol, karena kalau ikut orang kan waktunya ditentukan, biasanya kamu shift pagi, siang atau malam, masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, hari Sabtu Minggu bisa jadi kerja. Sedangkan kalau bisnis kalian bisa ngatur sendiri waktu kalian, kalian tidak terikat oleh waktu, kalian yang bisa membagi kapan harus kerja, kayak kapan harus gak kerja, itu yang ada di pikiran kebanyakan orang biasanya. Ya, jadi ya itu sih, biasanya orang memilih bisnis karena hal-hal tersebut ya. Dan pebisnis juga biasanya punya ini potensi penghasilan yang lebih besar, dan suatu saat tuh kalau kamu bangun bisnis itu suatu ketika bisa menjadi legacy atau warisan yang pernah kamu buat selama kamu hidup tuh. Sedangkan kalau kerja, orang yang ikut kerja biasanya menjadi pekerja, biasanya lebih cenderung aman. Saya pengennya hidupnya gitu-gitu aja sih, flat-flat aja, stabil-stabil aja. Ya terserah dunia mau gimana, saya kerja yang penting setiap bulan saya dapat gaji, saya dapat penghasilan. Rata-rata kalau pekerja seperti itu, mereka tidak terlalu kepikiran mau seperti apa namanya, tidak perlu ada tantangan baru seperti apa, yang penting gajinya setiap tahun bisa naik, penghasilannya pasti. Mungkin tetap ada pekerja yang upgrade diri ya, saya termasuk tipikal pekerja yang ingin terus upgrade, ingin terus gaji bertambah naik. Dan kenapa misalnya saya ditanya kenapa saya milih bekerja, karena saya cenderung memilih yang lebih stabil. Saya cenderung orang yang butuh kestabilan, apa namanya,
income tiap bulan pasti dapat tiap bulan ada, kita bisa memprediksi pengeluaran kira-kira akan seperti apa, dan lebih, ya bisa lebih terprediksi gitulah bahasanya seperti itu. Nah, tapi apakah masing-masing mana yang lebih baik nih, bisnis atau kerja menurut kalian? Yuk tulis di komen, kalian tipikal yang mana? Nah, kita mau bahas nih, untuk apa kelebihan dari kita berbisnis, dan sekarang apa kelebihan dari kita kalau kerja. Oke, kita bahas di part pertama. Oke, kita bahas pertama, kelebihan dari bisnis. Pertama, bisnis itu potensi penghasilan yang tidak terbatas. Ya, kalau kalian kalian kerja, itu pasti penghasilan kalian itu setiap bulan terbatas. Pasti dengan namanya gaji. Itu sekalipun kalian adalah sales atau bisa mendapatkan insentif, mungkin ada bonus di angka-angka tertentu bonusnya itu. Dan ya pasti akan ada batasnya. Sedangkan kalau bisnis itu peluang untuk mendapatkan lebih itu cenderung lebih banyak, lebih besar. Waktu kalian bisa atur, penghasilan kalian yang bisa atur. Jadi kalau bisnis itu kalian bisa memperluas wilayah bisnisnya mau sampai mana, kalian mencari konsumen sejauh mana, kalian bisa bahasanya apa tuh, memperbesar bisnis kalian, atau terus mengembangkan upayanya ya. Itulah kurang lebih bisnis yang itu kelebihan dari bisnis ya. Jadi kalian bisa, penghasilan kalian bisa jauh lebih banyak dibandingkan kalian bekerja. Terus kedua tuh, kelebihan dari bisnis, kalian tuh punya kendali. Jadi kalian punya kendali untuk pekerjaan kalian. Misalnya kalian mau bisnis F&B makanan gitu, kalian bisa tahu aku mau buka bisnis makanan di tempat A, aku mau buka bisnis makanan di tempat B. Itu pertama. Aku mau buka bisnisnya dari pagi sampai malam, aku mau buka bisnisnya malam aja, pagi gak usah buka, pagi kita tidur gitu, bukanya malam. Sedangkan kalau kalian kerja di perusahaan yang bergerak di bidang F&B, kalian nggak bisa menentukan, aku maunya kerjanya di shift pagi aja, aku mau kerja siang aja. Itu cenderung nggak bisa. Jadi biasanya kalau kerja ikut orang, pasti kita yang diatur. Kamu kerjanya ini, usaha bisnis ini arahnya kemana. Kalau bisnis makanan misalnya tadi, bisnis makanan ini arahnya kita ingin buka di seluruh outlet di Indonesia, misalnya seperti itu, ada di kota-kota besar. Nah, kalau pebisnis bisa kita membuat visi, membuat arah bisnis kita sejauh itu. Sedangkan kalau kita pekerja, misalkan kita ketemu pebisnis, aku pengen buka bisnis ini arahnya berkembang ke arah timur, ke arah luar pulau tapi ke arah timur. Ya, mau gak mau kita sebagai pekerja harus ikut, dan kita harus mensupport pebisnis itu. Kalau gak mau, gak cocok, ya silahkan pindah tempat atau keluar. Bisa dibilang seperti itu. Ketiga, mungkin bisnis itu bisa membangun aset. Jadi kalau kita berbisnis itu pasti kita punya namanya aset. Entah kalian punya aset itu berupa kendaraan, inventaris, itu menjadi pasti punya kalian sendiri, atau kalian bisa membangun aset tempat, tanah, atau lokasi yang kalian bangun, atau aset karyawan, aset tim. Itu bisa dibilang aset itu adalah value dalam bisnis kalian. Dan semakin kalian berkembang bisnis, semakin bisnis kalian terus berkembang, otomatis value aset dalam bisnis kalian itu terus bertambah. Jadi aset ini tidak melulu terkait dengan dengan tanah. Misalnya orang namanya aset itu pasti berhubungan dengan tanah atau kendaraan, ya nggak ada dengan itu. Misalnya bisnis kalian punya sistem, kalian sudah membangun sebuah software, atau kalian sudah membangun pola kerja, itu termasuk aset yang ada dalam bisnis kalian. Dan mungkin suatu saat kalau misalnya ada perusahaan besar tertarik terhadap bisnis kalian, bisa jadi bisnis kalian itu bisa diminta, atau bukan diminta ya, bisa dibeli dengan harga yang cukup fantastis biasanya, karena kalian sudah bangun namanya suatu sistem, atau mungkin bisa jadi ekosistem bisnis kalian itu. Sedangkan kalau bekerja, nggak ada yang bisa dibangun. Aset kalian dalam bekerja adalah diri kalian sendiri. Nilai jual kalian itu adalah diri sendiri. Jadi kalau pekerja itu tentu integritasnya, atau kemampuan skillnya, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri ini yang
merupakan asetnya. Beda dengan yang bisnis tadi. Kalau bisnis justru nilai diri sendirinya itu gak terlalu dinilai. Maksudnya ya ngapain, yang dinilai adalah bisnis yang sudah dibangun itu tadi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu kelebihan bisnis, growth mental. Jadi yang membedakan ya mental pebisnis dan mental pekerja itu sangat berbeda jauh. Mungkin kalau kalian yang bekerja merasa, wah aku kerja sudah kena tekanan mental nih dari atasan atau mental, ya biasanya mental dari atasan atau tekanan pekerjaan. Sedangkan di bisnis itu beda, tekanannya akan lebih mengerikan lagi, lebih luar biasa lagi. Kenapa? Kalian akan bertanggung jawab bukan hanya pada diri kalian sendiri, tapi bertanggung jawab pada semua orang ada di dalam bisnis atau di bisnis itu sendiri, tanggung jawab kalian. Kalau misalnya rugi, yang rugi adalah bisnis. Bisa jadi kalian gimana bayar karyawan, bayar tim kalian bagaimana kalau misalnya itu rugi. Sedangkan kalau kalian pekerja, kalian sudah tidak kepikiran itu tadi. Kalian sudah tidak kepikiran bagaimana kalian hidup gitu kan. Kalian pasti tiap bulan gajian, mau perusahaan itu kalian untung atau rugi, kalian sudah pasti dapat gaji, kalian sudah pasti akan dibayar. Pun kalian tidak dibayar, kalian menuntut, itu pasti. Biasanya rata-rata karyawan seperti itu, pekerja kayak gitu. Sedangkan bisnis kan lebih mikirkan, apalagi ya untuk aku bisa mengembangkan. Waduh, omsetku turun, aku harus punya marketing, strategi marketing apalagi yang harus aku lakukan. Itu adalah mindset berbisnis. Dia akan terus mengembangkan apalagi what's next. Itu yang ada di pikiran pebisnis. Dan lebih berpikir gimana caranya, itu mungkin dari sisi marketing ada gimana caranya kita mengembangkan atau networking. Aku mencari kenalan siapa lagi yang aku harus bisa siapa lagi yang bisa membantu aku untuk meleverage bisnisku. Meleverage itu berarti menambah lagi memultiplikasi hasil dari kalian bisnis tadi. Misalnya bisnis kalian biasanya hanya kalian buka satu bisnis F&B, bergerak di satu bidang, di satu tempat, satu wilayah. Kalian punya kenalan seorang manajemen yang pernah bergerak di bisnis yang sama, akhirnya itu bisa terekspansi besar di beberapa tempat, bisa buka di beberapa kota. Dan biasanya sudah itu join dengan beberapa partner yang bisa membantu mengembangkan bisnis kalian itu. Nah, butuh networking, butuh analisa keuangan yang jelas. Nah, seorang pebisnis itu pasti akan menguasai beberapa hal itu tadi. Tidak bisa hanya udah bisnis, aku pebisnis, aku pengennya uangku mengalir terus, sudah aku diem, biarkan ini nggak, bisnis tidak bisa kayak gitu. Itu makanya mental pekerja dan bisnis itu agak sedikit berbeda. Apakah pekerja ada yang berpikir seperti itu? Ada. Seorang CEO, seorang jajaran manajerial pasti berpikir dalam seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan pola pebisnis pasti beda, karena pebisnis itu lebih berani untuk mengambil resiko, karena resikonya akan sangat besar untuk kalian mengambil sebuah keputusan tadi. Kemudian berpeluang menciptakan dampak. Jadi kalau kalian bisnis, kalian tentu punya kesempatan lebih untuk bisa berimpact atau berdampak pada lingkungan sekitar. Ya kan, kalau kalian misalnya solusi membuka lapangan pekerjaan, itu salah satu dampak positif kan. Kalau kalian bekerja, kalian membuka lapangan pekerjaan, gimana caranya? Kalau memang perusahaan kalian sedang tidak butuh karyawan, ya kalian tidak bisa buka lapangan pekerjaan. Sedangkan pebisnis bisa melakukan itu, selalu bisa berinovasi. Ya, bisnis itu juga terus improve ya. Jadi kalau namanya satu usaha bisnis di bidang apapun itu pasti terus improve. Selalu berpikir bagaimana bisnis ini bisa berbeda atau bisa lebih berkembang lagi. Ya itu tadi. Udah, kita lanjut dulu. Kekurangan bisnis. Nah, ini kekurangan bisnis.
Ini saya langsung bandingkan ya antara bisnis bagaimana, pekerja bagaimana. Kekurangan bisnis itu penghasilan tidak stabil. Seperti yang saya bahas tadi di awal. Jadi kalau kita kerja, kita sudah pasti dapat namanya gaji bulanan. Atau mungkin nanti setiap tahun ada bonusan, atau setiap berapa bulan ada insentif tambahan. Tapi kalau misalnya pebisnis, kita nggak stabil. Yang hari ini untung, bisa jadi bulan depan kita rugi. Jadi begitu market berubah, begitu ada perubahan pola konsumen, pebisnis harus bisa langsung mengikuti itu semua. Karena kalau misalnya kita nggak ikutin, udah pasti kita rugi. Dan apa ya? Setiap bulan itu pasti unpredictable. Kita tidak bisa memprediksi kira-kira bulan ini akan gimana ya. Wah, bulan ini seperti apa ya. Yang bisa dilakukan bisnis hanya membuat planning kira-kira bulan ini apa yang akan dilakukan seperti itu. Tapi penghasilannya berapa itu cenderung tidak bisa dikendalikan. Karena omsetnya hari ini bagus, ya kita bisa dapat income banyak, kita bisa dapat cash flow tinggi, cash flow kita bagus. Tapi begitu tiba-tiba kredit macet, contoh seperti 2020 kemarin pandemi, semua banyak perusahaan rata-rata kena kredit macet, akhirnya tidak mampu bayar hutang, cash flow-nya tidak jalan, udah selesai. Itu resiko bisnis. Akhirnya kalau sudah selesai, udah secara bisnis kita selesai, kita tidak bisa bayar karyawan, enggak, semua bisa habis. Sedangkan kalau karyawan mau pandemi mau apa, tetap kalian ada, kalian tetap bisa bekerja, kalian pasti akan tetap digaji. Kecuali perusahaan kalian yang kenapa-napa akhirnya di PHK. PHK pun pasti dapat pesangon dan lain sebagainya. Kalau dapat sesuai aturan ya, sesuai aturan kalau dapat semua. Dua. Ya, oke. Kedua kekurangannya adalah tekanan mental yang tinggi. Jadi kalau kalian apa ya, yang mungkin yang tadi dibahas ya, dengan kita penghasilannya yang tidak stabil tadi, dan kita harus terus mengikuti perkembangan, otomatis tekanan mental untuk kita memulai itu pasti sangat tinggi sekali, atau kita dalam prosesnya itu tinggi sekali. Ya, nggak banyak dari teman saya itu, nggak sedikit dari teman saya yang berbisnis itu cukup kena mental sampai stres di biasanya tuh 2-3 tahun pertama, atau mungkin tahun pertama itu adalah tahun-tahun yang paling struggle. Dan biasanya saat memulai bisnis di awal-awal tuh pasti namanya penghasilan tuh hampir tidak ada, karena sangat sulit sekali memulainya, karena tidak ada income, tapi pengeluaran terus berjalan, ya kan, pasti ada namanya entah pengeluaran untuk operasional, entah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan saat mulai bisnis belum tentu bisa langsung untung, dan biasanya bisnis itu baru stabil di setahun 2 tahun berikutnya, baru secara cash flow mulai sehat. Dan kalau sudah mulai sehat semua, baru secara ini baru lebih stabil tuh. Jangan kalau pekerja secara mental, ya mental pekerja hanya tekanan dari atasan. Apakah atasannya memberi tekanan, terus dari sisi pekerjaannya bagaimana, ya hanya kurang lebih hanya seperti itu saja. Yang ketiga jam kerja. Nah, kalau pekerja secara jam kerja itu pasti jelas, ya kan? Mau masuk shift pagi, mau masuk shift siang atau shift malam, itu jelas. Di luar jam kerja ada namanya dibayar lembur, ya kan? Sedangkan kalau bisnis itu jam kerjanya gak jelas. Jam kerjanya gila, 24 jam 7 hari kerja. Namanya pebisnis itu pasti terus kerja. Bahkan kalau di saat kalian yang dianggap tidak bekerja, kalian pasti akan sedang berpikir atau menganalisa apapun yang apa ya, untuk bisa terus mengembangkan bisnis kalian mau gimana. Mau itu hari Senin, mau itu Minggu, mau itu tanggal merah, pasti kalian akan terus kerja. Kalian terus akan berpikir gimana caranya terus mengembangkan bisnis kalian. Atau mungkin kalian memang nggak kerja, ada karyawan yang kerja, tapi pasti kalian akan monitor. Semua itu akan monitor. Tidak ada yang namanya bisnis itu autopilot, itu menurut saya hampir tidak ada. Tetap namanya kita sebagai pemilik, owner, harus terlibat langsung dalam bisnis itu. Kalau enggak bisa jadi kacau, kecuali mungkin kalian franchise suatu bisnis yang bergerak sendiri. Tapi kalau kalian seperti itu, biasanya penghasilannya juga akan terbatas di angka tertentu, tidak bisa tidak bisa berkali-kali lipat
Ya kalian tuh lebih ke investasi, kalau jadinya investor, bukan ke bisnis. Bisnis itu pasti bisa mengembangkan dengan modal yang tertentu, bisa berkali-kali lipat lah gitu. Bukan yang hanya 10% per tahun atau 20% tahun, tapi pasti lebih daripada itu. Resiko keempat, kekurangan keempat, resiko kehilangan uang. Ya, yang tadi yang mungkin dibahas sama, jadi karena penghasilan itu tidak pasti. Kalau kalian bisnis itu pasti ada kemungkinan namanya rugi, ya kan? Kalau sudah rugi, uang kalian hilang, habis namanya, atau bisa dibilang bangkrut, itu udah habis, semua aset kalian bisa habis. Sedangkan kalau kita kerja, nggak mungkin. Selama kalian nggak terlilit pinjol atau pinjaman, atau kalian bisa menabung uang kalian, kalian bisa mengalokasikan pengeluaran kalian dengan baik, pasti aman. Uang kalian pasti aman, kalian tidak hilang, kalian ini setiap bulan bisa hidup dengan normal. Sedangkan pebisnis bisa jadi habis semuanya, termasuk bisnisnya semua, dan mulai dari nol lagi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, untuk berbisnis bisa dibilang berarti tidak semua orang cocok untuk kita melakukan bisnis itu. Ya, oke, mungkin itu aja tadi kelebihan dan kekurangan bisnis. Jadi menurut kalian cocoknya di mana? Kalian tipikal orang yang mau ngambil bisnis atau pekerja? Nah, mungkin kalau bisa aku simpulkan seperti ini ya. Pebisnis itu adalah orang yang berani untuk mengambil risiko. Tipikal kalian masuk karakter yang mana gitu maksudnya. Pebisnis itu adalah orang yang bisa mengambil risiko, suka tantangan yang baru, suka terus improve, mengembangkan diri, suka dengan sesuatu yang tidak pasti, ketidakpastian, punya jiwa yang bebas, terus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang seperti itulah pebisnis. Lebih ke orang yang jiwa bebas dan tidak mau diatur, dan bisa mengendalikan diri. Sedangkan kalau untuk pekerja adalah orang yang suka sesuatu yang terstruktur, suka sesuatu yang pasti, lebih aman di zona nyaman dan di zona aman. Bisa aku simpulkan itu adalah dua karakter yang berbeda untuk pebisnis maupun pekerja. Nah, pertanyaannya, kalian lebih cocok yang mana? Kalian lebih suka seorang pebisnis atau karakter kalian adalah karakter seorang pekerja? Menurutku tidak ada yang lebih baik. Mana yang mau jadi, kalian mau bisnis, mau kalian kerja, semuanya itu sama-sama baik. Tidak ada salah satu yang jelek. Jadi itu tergantung karakter. Kalau memang diri kalian cocok untuk berbisnis, ya jadilah pebisnis, dan jadilah pebisnis yang sangat hebat dan handal. Tapi kalau kalian memang jiwa kalian tidak bisa mengatur diri kalian sendiri, kalian suka sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang pasti, ya sudah, jadi pekerja tidak masalah. Banyak pebisnis itu yang cukup stres dan bangkrut, itu ada banyak. Sedangkan banyak pekerja yang standar-standar aja, biasa aja, tapi hidup tenang dan nyaman. Tapi ada juga pebisnis yang sukses, kaya, punya aset di mana-mana, hidup nyaman, semua berjalan, dan financial freedom ada. Tapi ada juga seorang profesional atau pekerja yang di karir tertentu, misalnya contoh sampai di tahap direktur gitu misalnya, dengan gaji di atas 100 juta sebulan, di atas 50 juta sebulan, ya fine-fine aja, oke, kalian bisa hidup nyaman. Jadi tidak ada yang lebih baik, kalian menjadi pebisnis maupun pekerja, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada sesuatu yang dirasa pebisnis ini yang benar, pekerja itu yang benar, enggak. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini adalah pilihan hidup kalian. Kalian bisa memilih salah satu dari itu. Ya, oke. So, pilihan ada di tangan kalian. Kalian menjadi pebisnis atau pekerja, silahkan kalian pilih. Dan tulis di komen kenapa kalian lebih milih bisnis, kalian kenapa milih pekerja. Oke, see you.